Pagi hari ini ada kegiatan ziarah seputar Haram Makkah. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang haram dan juga rute pulang dan pergi ke haram maupun kembali ke hotel, sehingga para jamaah menguasai arah dan lokasi di mana mereka harus datangi setiap hari. Di samping menambah keilmuan dan juga ketakwaan mereka. Dan inilah suasana umum pagi hari ini di halaman sisi selatan Al-Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, inilah mall di bawah Hotel Abrojul Bait atau lebih dikenal dengan Tower Zamzam. Terdapat toko-toko yang tentunya menjajakan barang-barang branded bermerek, dan ini para jamaah entah jumlahnya berapa, tapi sepertinya belum 100% hadir karena beberapa hal, mungkin lelah atau faktor kesehatan. Karena kebanyakan jamaah tahun ini memiliki usia yang lanjut, ramah lansia. Semboyan haji pada tahun ini 1444 Hijriah. Tampak diberi dekorasi yang tambah menarik bagi para pengunjung untuk belanja di mall yang cukup branded barang-barangnya. Para pemirsa, kita sudah mendekati masjid baru yang sampai tahun ini pun belum sempurna pembangunannya, karena sebagian jamaah ada yang sedang ke kamar kecil, maka sengaja saya tahan perjalanan ini sambil melepas lelah bagi mereka yang masih tetap membersamai perjalanan ziarah pagi hari ini. Kita berada di sisi selatan Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, para raja Saudi Arabia sungguh cerdas. Kecerdasan mereka tercermin dari cara mereka menjalani atau mentasarufkan kekayaan. Mereka sadar bahwa mereka kaya raya, sekaligus mereka sadar bahwa kekayaan itu supaya bisa dibawa ke alam akhirat, Allah memberikan jalan dengan cara disodakoh jariahkan. Dan yang tampak di sini adalah sodakoh jariah Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Sehingga ketika dia mati tidak kijenan, tidak kesepian, dia akan didampingi oleh sodakoh jariahnya. Sehingga istana yang Allah dirikan untuk beliau di akhirat lebih megah daripada istana di dunia yang dia bangun sendiri dan pasti dia tinggalkan. Inilah makna kecerdasan hidup, kecerdasan mengelola kekayaan. Jadi orang kaya raya banyak yang tidak cerdas, ketika mati kekayaannya ditinggal semua, sehingga dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dia peroleh dengan memeras keringat, membanting tulang. Inilah prinsip Islam yang Allah ajarkan kepada mereka, sehingga manusia akan hasanah fid dunya. Mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh Allah kita diajak untuk berhaji, menyaksikan contoh-contoh kecerdasan manusia mengelola kekayaan bisa sampai di akhirat. Dan itu oleh Allah sudah ditunjukkan caranya. Caranya adalah sedekah jariyah. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga ini bagi kehidupan kita dan anak-anak kita. Mari kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa, alhamdulillah jamaah diajak untuk melihat lokasi-lokasi penting di Masjid Lama ini. Rancang bangun ulang Masjid Lama untuk tawaf yang digunakan para jamaah melakukan kegiatan rukun umroh maupun haji, dan juga untuk sa'i tentunya dari Safa ke Marwah. Semoga informasi ini menambah kekayaan pengetahuan para jamaah dan keluarga, juga para pemirsa semua. Semoga Allah menghendaki kita semua, keturunan-keturunan kita bisa rukuk, sujud, tawaf, sa'i dan wukuf di sini. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, kali ini gambar diambil di atap Haram Makkah Al-Mukarramah. Tampak dari kejauhan menara di samping sebagai sarana mempercantik suatu bangunan, meningkatkan estetika suatu bangunan, juga memiliki fungsi lain, adalah sebagai penanda. Menara tunggal ini adalah penanda bahwa di sini terletak Bukit Safa, bukit yang digunakan oleh jamaah untuk melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Adapun menara dua yang dalam renovasi ini terletak dekat Marwah. Dua menara ini menandai pintu utama yang disebut dengan Babul Fatah. Menara yang lain yang juga kembar adalah menara Babul Umroh, memiliki nomor pintu 62. Setiap pintu utama di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah, Masjid Lama, ditandai dengan dua menara. Lalu menara berikutnya adalah sepasang menara yang menandai pintu utama nomor 1, berhadapan langsung dengan jam besar atau Abrojul Bait. Menara kembar ini menandai pintu utama Babul Malik Abdul Aziz. Masih ada satu pasang menara yang akan kita ambil gambar berikut ini, yaitu menara Bab Al-Malik Fahad. Nah, pemirsa, inilah menara kembar berikutnya menandai pintu Al-Malik Fahad, berhadapan langsung dengan hotel yang sangat mewah, Darut Tauhid, di lokasi perluasan Masjid Haram yang diprakarsai dan didanai pada zaman Raja Fahad adalah 3 dom atau 3 kubah kembar di atap Haram Makkah Al-Mukarramah. Di sini merupakan tempat yang paling favorit yang disukai oleh keluarga-keluarga Arab atau Makkah sekitarnya. Para pemirsa, karena semakin bertambah besar jumlah para jamaah haji atau umroh, maka Masjid Haram Makkah yang lama mengalami rancang bangun ulang. Masjid ini dirancang untuk tawaf, sehingga rancangan yang belum jadi di atas saya ini juga kelak akan menjadi arena atau tempat untuk tawaf. Di samping tempat tawaf yang ada di atap seluas ini ternyata belum mencukupi atau belum memadai ketika datang puncak haji tanggal 10 Zulhijjah. Dan di setiap lantai terdapat sarana untuk tawaf. Fungsi yang kedua adalah untuk sa'i. Maka tempat sa'i di Haram Makkah yang lama ini juga ditambah, diperluas. Dan tentu fungsi utama tetap berjalan, yaitu sebagai tempat sholat. Berbeda dengan masjid baru. Masjid baru hanya digunakan sebagai tempat sholat, tidak mungkin digunakan sebagai sarana tawaf maupun sa'i.
Para pemirsa, inilah Hotel Rizik Palace atau Qasr Rizik. Selama di Mekah, jamaah berada di hotel yang cukup bagus ini. Memiliki kurang lebih 12 lantai. Dan alhamdulillah pagi hari ini jamaah sudah tampak bersiap untuk mengikuti kegiatan ziarah. Seperti biasa, tertib, berbaris, perombongan per regu, sehingga kehadiran mereka selalu terpantau. Para pemirsa, tampak dari sini ikon Makkah Al-Mukarramah, yaitu Abrajul Bait, jam yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ikon Mekah kali ini. Sekarang pukul 6 kurang 4 menit pagi hari. Jarak hotel ke Masjidil Haram kurang lebih 1.500 meter. Lurus menyusuri jalan ini, Jalan Ibrahim Al-Khalil, yang selalu padat siang dan malam. Karena ini merupakan akses utama menuju ke Haram dari arah selatan. Tampak ada pula taman yang ada di ujung Miswalah berbatasan dengan Bakhutmah. Tahun 2012 kita menempati hotel ini, Bakhutmah. Dan kali ini hotel kita berlokasi di perbatasan, tepatnya di traffic light atau bangjo yang memisahkan antara wilayah Miswalah dengan wilayah Bakhutmah. Sayang, taman yang ada di Bakhutmah atau perbatasan Miswalah Bakhutmah ini masih dalam pengerjaan. Para pemirsa, sangat mudah bagi jamaah untuk pulang dan kembali ke hotel ketika mereka mengikuti kegiatan rutin, yaitu sholat berjamaah 5 waktu, karena disediakan bus untuk mengantar dan menjemput mereka dari hotel ke masjid atau arah sebaliknya. Memiliki nomor punggung 11 dengan jurusan Miswalah Terminal Ajiat, dan selama 24 jam pelayanan diberikan oleh transportasi yang dikenal dengan bus sholawat 5 waktu. Trotoar di tengah jalan ini sebagai separator cukup luas, kurang lebih ada 5 meter, sehingga membantu jamaah berjalan kaki menuju ke Haram Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, sudah menjadi kebiasaan dan tradisi kita adalah ketertiban dalam setiap kegiatan. Kali ini jamaah dibariskan per regu, per rombongan, sehingga mereka selalu terdeteksi presensi atau kehadiran mereka. Dengan demikian diharapkan tidak seorang pun tertinggal tanpa ada keterangan dan penjelasan. Mereka kali ini berkumpul untuk mengikuti ziarah yang penting, yaitu ke Masyair Al-Haram, ditambah dengan ziarah ke pameran wahyu. Semoga kegiatan ini menambah keimanan dan ketakwaan mereka, dan tentunya menambah pengetahuan dan wawasan yang perlu disampaikan kepada keluarga dan handai tolan. Tampak bis-bis ziarah sudah mulai berdatangan, dan alhamdulillah kerjasama itu di semua kegiatan, termasuk mengambil nasi bagi seluruh jamaah yang memerlukan energi, karena kegiatan haji
tidak hanya kegiatan rohani, tapi juga memerlukan tenaga fisik yang prima, sehat walafiat. Allahumma hajjam mabruro wa sa'yam mashkuro wa dhanban maghfuro wa amalan sholihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Para pemirsa, inilah puncak Bukit Sur. Di arah sebaliknya terdapat Gua Sur, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan. Karena semua aktivitas beliau adalah untuk membantu agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Pelajaran bagi kita semua adalah mari dalam kehidupan ini kita selalu memperjuangkan agama Allah, sehingga ketika kita mendapatkan jalan buntu atau deadlock atau masalah problema, oleh Allah akan diberikan jalan keluar. Dan ketika tidak ada masalah, oleh Allah akan diberi kemudahan, kelancaran, sehingga kita meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sapu jagat yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemirsa, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan pameran wahyu berdekatan dengan Jabal Nur. Tampak para jamaah sudah disiapkan untuk memasuki gedung yang akan memvisualisasikan sejarah turunnya wahyu sejak Nabi yang pertama sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal ini menambah kekuatan iman, kekuatan takwa, dan memproduksi amal saleh, sehingga mereka kembali kepada Allah dengan predikat irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para pemirsa, inilah suasana halaman sisi barat dan juga selatan Haram Makkah Al-Mukarramah seusai jamaah sholat Isya pada malam hari ini. Musim haji masih kurang lebih 13 hari ke depan, tapi rupanya jamaah sudah semakin menyemut dan mereka sudah mulai berdatangan, terutama yang dari Indonesia. Mereka langsung masuk kota Mekah karena memasuki gelombang yang kedua. Masya Allah, la quwata illa billah. Sambil menikmati jalan pulang menuju hotel, para jamaah seusai mengikuti kegiatan sholat Isya memanfaatkan waktu pula untuk sekedar mencari oleh-oleh, termasuk di toko yang sangat terkenal, yaitu Bin Dawud yang berada di lantai G Hotel Hilton, persis di depan Masjid Al-Haram Makkah Al-Mukarram. Tampak suasananya masih ramai, meskipun sudah menunjukkan pukul 21 lebih 30 menit. Para pemirsa, inilah Jalan Ibrahim Al-Khalil beberapa saat menjelang azan Fajr. Suasana ini diambil ketika saat subuh sudah dekat. Tampak pula puncak menara Abrojul Bait, atau orang sering menyebut dengan Hotel Zamzam Tower, merupakan ikon kota Makkah Al-Mukarramah dengan jam raksasanya. Jam ini memiliki bingkai berukuran 40 meter
sisi keempat-empatnya. Jadi memiliki bentuk seperti bujur sangkar, sehingga bisa dilihat dari 4 arah yang berbeda dalam jangkauan jarak 30 km. Masih bisa tampak dengan jelas alat yang menunjukkan waktu, yaitu jam raksasa ini. Memiliki puncak yang sangat indah. Ketika datang azan, puncak menara ini akan berubah warna menjadi hijau. Sesaat kita menunggu azan fajar tiba untuk melihat keindahan tersebut yang menghias puncak Abrajul Bait atau Zamzam Tower, hotel yang dibangun oleh raja atau keluarga Raja Abdul Aziz, yang hasilnya diwakafkan untuk kesejahteraan 2 masjid, yaitu Masjid Makkah Al-Mukarramah yang diberi nama Al-Masjidul Haram maupun Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Suasana masih lengang karena memang rata-rata para peziarah atau jamaah haji tahun ini, kalau ingin ke masjid, mereka datang sangat awal, paling tidak pukul 2 dini hari atau agak siang, sehingga kurang 5-10 menit mereka akan mendatangi masjid terdekat atau musola yang sering melengkapi fasilitas hotel, biasanya terletak di lantai dasar. Nah, ini suasana hotel pada pagi hari ini. Bas sholawat pun sudah tidak datang karena waktu sudah sangat dekat dengan saat azan subuh atau fajar dikumandangkan. Para pemirsa, tampak menara berhias pijar lampu hijau yang sangat cerah dan indah, menunjukkan bahwa saat subuh telah tiba. Ini sebagai tanda bagi masjid-masjid di sekitar Haram untuk mengikuti pusat dari segala masjid agar mereka segera azan, karena waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba. Dibawa atau diangkut sama bis, kemudian nanti sampai ke Mina. Di Mina juga dari Mina nanti di Mina sampai dengan tanggal 9-nya pagi, ke subuh mungkin akan diberangkatkan dari Mina ke Arafahnya bukan jalan kaki. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Yai Farhan, saya sudah memastikan betul ke pihak maktab bahwa dari Mina ke Arafahnya juga nanti sudah menggunakan mobil lagi. Kalau dulu mungkin dengan jalan kaki, sehingga kita pertimbangkan betul yang tua-tua ini bagaimana. Tetapi karena ini sudah ada fasilitas-fasilitas tersebut, maka kami sangat mempersilahkan monggo untuk dilakukan. Untuk dilakukan itu secara teknis silakan. Apa yang dilakukan semua tadi sudah disampaikan di sana apa, kemudian ketika di Mina juga apa yang dilakukan, ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah pagi mungkin pada subuh akan diberangkatkan ke Arafah. Alhamdulillah bisa berkumpul di lantai 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia nih Pak Yai dan Ibu-ibu semua. Dari kesehatan yang pertama kami sampaikan, karena sudah pas saya datang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Yai.
cuma menambahkan saja terkait dengan APD, ya. Karena melihat di posko kesehatan. Para pemirsa, masjid ini sungguh sangat sejahtera. Tidak hanya jamaahnya yang meluap sehingga halaman pun penuh sesak dengan peserta salat berjamaah, tapi juga di sisi belakang seusai sholat zuhur dibagikan makanan sehingga antriannya mengular. Nampak dari sini para antrian terdiri dari 2 lapis persis seusai sholat zuhur. Makanan ini dibagikan sehingga mereka nyata-nyata timingnya tepat seusai sholat zuhur dan saat perut sudah membutuhkan isian baru. Dengan demikian di masjid ini terjadilah pemenuhan kebutuhan batiniah berupa zikrullah, juga pemenuhan kebutuhan akan jasmaniah, yaitu makan siang yang dibagikan secara gratis dan merupakan donasi orang-orang agnia di kota suci Makkah Al-Mukarramah ini. Tampak pula di sisi belakang ruang sholat untuk kaum muslimat yang juga cukup banyak, bahkan tidak mencukupi area sholat untuk muslimat itu, sehingga mereka sholat di sisi halaman. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Para pemirsa, inilah tampak depan masjid baru proyek Raja Abdullah Allah Yarhamuh. Setiap raja di sini ingin membawa istana sampai ke akhirat, sehingga kekayaannya diwakafkan, antara lain berbentuk masjid semacam ini. Masjid baru ini digandengkan dengan masjid lama. Titik penggandengnya adalah bangunan ini, sehingga tembus masjid baru dengan masjid lama. Berdekatan dengan pintu utama nomor 62, yaitu Babul Umrah yang masih dalam pengerjaan finishing. Sehingga dua masjid ini yang lama dan baru saling berkaitan. Masjid yang lama ini wajah samping, dan ini adalah halaman sisi barat daya Haram Makkah Al-Mukarramah. Pagi ini udara sangat nyaman karena baru saja kita usai mengikuti jamaah sholat fajar hari Jumat di Haram Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, inilah nomor hotel 1009. Artinya adalah
Wilayah di mana hotel ini berada di sektor 10 dan nomor urut hotel 9, sehingga memudahkan para jamaah untuk kembali ke hotel. Hotel kita di Makkah bernama Qasr Rizik, di bahasa Inggris kan menjadi Rizik Palace, yang cukup megah, memiliki lantai kurang lebih 15 lantai dan merupakan salah satu hotel yang sangat ramai untuk musim haji kali ini. Mari kita lihat bagaimana lobi hotel yang ada di Rizik Palace ini. Nah, inilah lobi hotel tersebut. Terdapat meja dan kursi, juga ada sedikit taman. Alhamdulillah kali ini lengang karena saat menjelang subuh. Ada pula tangga naik ke lantai M atau mizanain, dan tentunya dilengkapi dengan kantor resepsionis. Masya Allah, la quwata illa billah. Lobi ini cukup luas karena masih ada sambungan lobi yang digunakan sebagai masjid. Tampak pada subuh kali ini para jamaah sudah mulai berdatangan menunggu saat subuh tiba. Tentu bangunan setinggi ini dilengkapi dengan lift yang memiliki 5 buah lift di sebelah kiri saya dan 2 lift yang lain di sebelah kanan saya. Alhamdulillah, semoga para jamaah semua oleh Allah dikehendaki tetap sehat walafiat. Tambah pula lampu gantung di lantai G atau lobi ini yang cukup indah. Para pemirsa, Hayy Al-Misfalah artinya adalah wilayah distrik Misfalah. Saya berada di perempatan Misfalah yang sudah mulai ramai. Tampak dari sini ikon Mekah, yaitu jam besar yang berada di Abrojul Bait, atau sering orang menyebutkan dengan Tower Zamzam. Jarak dari posisi saya berdiri ke lokasi Tower Zamzam atau Al-Masjidil Haram kurang lebih 1,5 kilometer. 30 menit waktu untuk berjalan ke sana. Alhamdulillah di lokasi ini sudah mulai dibangun Taman Misfalah, tapi belum sempurna. Tampak beberapa anak-anak yang sedang bermain ayun-ayunan. Nah, mereka adalah penduduk sekitar Misfalah ini. Tampak pula paving sudah mulai rapi, hanya soal rumput yang mungkin belum ditanam atau belum ditata. Taman ini biasanya dilengkapi dengan sarana MCK sebagaimana tampak dalam gambar, sehingga mereka yang sedang bermain atau menikmati suasana santai bersama keluarga ketika membutuhkan buang hajat tidak terlalu direpotkan. Di lingkungan ini terdapat hotel-hotel yang dihuni jamaah haji Indonesia. Ada di sektor 10 dan juga di sektor 11. SOC yang biasanya 2 tahun yang lalu memiliki tempat hunian Jarwal, untuk tahun ini rupanya digilir dan digulirkan. Mereka dipindahkan ke lokasi yang tidak kalah dekat dan strategis, yaitu Misfalah ini. Tampak keceriaan anak-anak bermain,
yang tentunya ada beberapa pepohonan khas Makkah, yaitu kurma yang sudah mulai menampakkan buah pada bulan ini, bulan Juni, sampai nanti insya Allah di bulan Juli dan Agustus merupakan saat panen raya tiba. Semoga para pemirsa oleh Allah dikehendaki bisa hadir di tanah yang Allah berkahi ini. Allahumma rzuqna wa ahlana wa dzurriyyatana ziyaratal haramain. Amin. Para pemirsa, dan ini adalah kegiatan rutin pagi hari, di mana ada gula, di situ semut berkerumun. Begitu jamaah mulai berduyun-duyun berdatangan di Makkah, maka para pedagang biasanya kaki lima ikut memadati suasana di setiap halaman hotel di mana jamaah beristirahat atau bertempat tinggal. Di Makkah ini kurang lebih 31 sampai dengan 32 hari. Pak Mbah Tukiem bersama Ananda, Masya Allah, ikut menikmati suasana pagi hari ini, kesemarakan pasar kaget atau pasar Krembyang menjadi ciri khas. Di mana ada jamaah Indonesia berada, maka mereka, para pedagang, baik makanan maupun jenis oleh-oleh yang lain, mengerubuti jamaah Indonesia yang dikenal sebagai suka berbelanja atau shopping. Para pemirsa, lobi ini menuju ke masjid atau musola yang ada di hotel ini. Tentu musola ini tidak muat, maka ruang lobi yang cukup luas pun dirubah fungsi sebagai musola. Bahkan ketika sholat berjamaah zuhur karena cuaca panas, lorong atau lobi koridor ini pun menjadi tempat yang dimanfaatkan para jamaah untuk sholat berjamaah zuhur. Para pemirsa, tampak puncak Menara Abrojul Bait atau Zamzam Tower pada malam hari ini berwarna cerah hijau, ditambah sorot cahaya ke langit. Ini menandakan bahwa malam hari ini adalah malam pertama bulan baru Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikehendaki pada bulan yang mulia ini, khususnya pada hari pertama dan sampai ke 10, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikehendaki menjadi tamunya di tanah suci ini. Puncaknya adalah ketika tanggal 9 Dzulhijjah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tamu-tamunya akan disambut dengan penuh kasih sayang. Dihadirkan pula para malaikat untuk menjadi saksi bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa mereka, rahmat Allah lebih tinggi, lebih banyak, lebih unggul daripada dosa-dosa mereka. Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, lihat hamba-hambaku datang dengan rambut kusut masai dan wajah penuh debu, tapi lihat hati mereka. Aku melihat hati mereka sangat ikhlas melafalkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir." Saksikanlah wahai para malaikatku, aku memberikan ampunan dan rahmat kepada mereka sehingga mereka berhak kembali ke surga Darussalam sebagaimana tempat yang dahulu mereka tinggali, yang diwakili oleh ayahanda mereka dan ibunda mereka Adam alaihissalam. Para pemirsa, semoga keluarga besar jamaah haji tahun ini oleh Allah dikehendaki bisa hadir di sini pada tahun-tahun yang akan datang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khususnya Bapak Ibu Jamaah Haji Ar-Rahmah tahun 1444 Hijriah, perhatikan puncak menara Abrojul Bait tampak berwarna hijau dan juga ada lampu sorot ke langit. Itu menandakan bahwa malam ini sudah memasuki bulan baru 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, oleh Allah kita dikehendaki bisa berada di tanah suci di hari-hari mulia. Tanggal pertama sampai tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari mulia. Bukti kemuliaan itu puncaknya adalah nanti pada saat wukuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambut para tamu-tamunya bersama seluruh malaikat untuk menjadi saksi bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa hamba-hamba Allah yang dengan tulus ikhlas memenuhi panggilan Allah, mengakui segala dosa dan mengakui la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh Allah akan diberi rahmat kasih sayang, akan diberi ampunan, sehingga kepada para malaikat Allah berfirman, wahai seluruh malaikatku, saksikanlah hamba-hambaku yang datang kemari dengan wajah penuh debu dan rambut kusut masai, tapi aku melihat hati mereka yang tulus ikhlas bertahlil mengisahkan aku. Saksikanlah, aku berikan ampunan kepada mereka. Semoga kita semua yang berkesempatan haji pada tahun ini dan juga para pemirsa keluarga besar Bapak Ibu jamaah haji tahun ini oleh Allah dikehendaki bisa mengikuti apa yang pernah kita alami pada tahun yang mulia ini 1444 Hijriah, di mana Allah menghendaki kita haji di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, ini jamaah sudah selesai belanja di pasar grosir Kakiyah. Mereka sedang menunggu teman-teman agar lengkap sehingga bus bisa dipanggil merapat, karena di lokasi ini bis tidak boleh berhenti lama. Dia harus segera datang, kemudian penumpang naik supaya tidak menghambat arus lalu lintas. Sebagaimana para pemirsa saksikan, sangat padat dan merayap. Semoga niat mereka berbelanja untuk memberikan oleh-oleh bagi sanak keluarga, handai tolan dan kerabat, semoga oleh Allah semakin diberkahinya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, petang hari ini menjelang maghrib, jamaah berkesempatan untuk sholat berjamaah maghrib di masjid termegah kedua setelah Haram Makkah Al-Mukarramah, yaitu Masjid Ar-Rajihi. Mereka di sini supaya mendapatkan pengalaman dan nuansa yang berbeda dengan Masjidil Haram, karena masjid ini didirikan di kompleks pemukiman para pribumi, tentu dengan fasilitas biasa, banyak pertokoan dan juga lokasi-lokasi taman. Yang tidak jauh dari halaman masjid ini terdapat taman, sehingga mereka bisa memanfaatkan suasana menjelang maghrib untuk istirahat dan merasakan nuansa Arab atau Makkah Al-Mukarramah, karena jamaah yang ada di sini ternyata tidak dominan para jamaah haji atau jamaah umroh, tapi jamaah yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia. Betul-betul mubarakah, disediakan minuman, jus dan kue yang dibagikan secara gratis.
Bahkan di sana sudah habis, alhamdulillah. Ada pula kopi tarik atau kopi susu seperti yang sedang dinikmati oleh Bapak Sahuri. Yang di sana jus segar, Masya Allah, benar-benar keberkahan yang nyata. Semakin malam suasananya semakin indah dengan dinyalakannya lampu-lampu halaman Masjid Ar-Rajihi Makkah Al-Mukarramah. Tampak pula ini dua jamaah yang katanya mau pindah kemari dari rumah BTN dan Pondok Brangsong baru, Masya Allah. Juga Pak Slamet menikmati hidangan sore ini menjelang maghrib. Tampak pula jamaah lain sedang berduyun-duyun turun dari bus menuju ke masjid ini. Semuanya menikmati suasana yang berbeda dengan suasana yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, Masya Allah, inilah interior Masjid Ar-Rajihi Makkah Al-Mukarramah. Lihat, lampu gantungnya sangat indah dan juga karpetnya, Masya Allah. Masjid ini memiliki beberapa lantai. Kaum perempuan berada di lantai atas sebagaimana tampak di layar kaca para pemirsa, juga di lantai atas sisi belakang. Masya Allah, la quwata illa billah, tabarakallah. Sungguh keberkahan yang nyata tak terbantahkan di bumi yang penuh batu dan pasir, tapi jelas fakta bicara keberkahannya mengungguli bumi yang dikatakan sebagai Zamrud di Katulistiwa. Ini karena firman Allah yang tegas menyatakan bahwa ini di Bakkah Mubarakah wa hudal lil alamin. Bahkan di antara tempat duduk ada tempat duduk pakai kursi bagi mereka yang memang berkebutuhan khusus. Tampak jamaah sangat menikmati suasana yang nyaman dan tenang di Masjid Ar-Rajihi ini. Semoga para pemirsa dikehendaki Allah bisa hadir di sini menikmati rukuk dan sujud di bumi yang Allah sucikan, di bumi yang Allah berkahi. Masya Allah, la quwata illa billah. Tampak pula mimbar dan mihrab imam di Masjid Ar-Rajihi ini. Para pemirsa, seusai jamaah sholat maghrib, jamaah mulai berduyun-duyun keluar untuk melanjutkan perjalanan ke masjid berikutnya yang cukup bersejarah, yaitu Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah dengan wajah ceria karena habis berwudu, rukuk dan sujud di masjid termegah kedua setelah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Sungguh suatu anugerah pada tahun ini mereka bisa berkunjung ke masjid yang sangat bagus ini. Semoga kesungguhan mereka dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipatri dalam hati mereka. Hati mereka selalu terpatri dengan masjid, rumah Allah dimanapun mereka berada. Tidak hanya ketika di tanah suci, tapi juga ketika mereka kembali ke kampung halaman. Semoga kita semua oleh Allah disatukan, tidak hanya di tanah suci yang Allah muliakan ini, tapi juga di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hajjam mabrura
wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Mereka berpose di latar belakangi masjid tersebut, Masjid Ar-Rajihi, yang semakin malam semakin semarak dengan lampu hias yang ada di seputar masjid ini. Semoga para pemirsa semua oleh Allah dikehendaki bisa singgah di masjid ini. Amin Allahumma amin. Ar-Rahmah, ikhlas, syukur, sabar, ridho. Amin. Para pemirsa, inilah suasana dalam interior Masjid Aisyah yang berada di wilayah Tan'im, atau sering orang menyebut ini Masjid Tan'im. Tampak banyak jamaah yang mengenakan kain ihram karena mereka akan melakukan umroh sunnah dari lokasi tanah halal yang terdekat dari tanah haram. Memiliki jarak ke Masjidil Haram kurang lebih 12 km di arah utara Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Masjid ini sangat indah, dan kali ini kami mengambil gambar selesai sholat berjamaah Isya di Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah ini. Para pemirsa, masjid ini tidak hanya dilengkapi tempat wudhu atau mandi, tapi juga tempat air minum yang sejuk. Dan inilah suasana umum di sisi halaman dan juga di serambi Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Para pemirsa, kalau sudah jadi rizki tidak akan kemana. Masya Allah, ini para jamaah sedang menikmati fisabilillah minuman dan makanan kecil yang disajikan oleh pribumi Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, di rumput yang disediakan di halaman masjid, beberapa jamaah menikmati kohwah Makkah Al-Mukarramah yang disajikan oleh muhsinin yang ada di Masjid Tan'im ini, dengan suasana yang sangat sejuk dibandingkan siang hari. Mereka duduk dengan alas seadanya, dan ini rupanya rumput sintetis tapi menyerupai rumput alami. Masya Allah, semuanya ceria setelah menikmati sholat berjamaah Isya di Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Tampak para jamaah sangat menikmati suasana malam hari ini, enjoy, melebihi suasana yang mereka biasa dapati di dalam hotel atau mungkin di halaman hotel. Bagaimana Bapak Ibu, nyaman? Nyaman. Puas dengan program ziarah sore hari ini? Puas ya, alhamdulillah. Apalagi mereka setelah tadi belanja oleh-oleh di pasar apa? Kak Tia. Program hari ini sungguh indah. Kita mendatangi tempat yang namanya pasar, dan juga sekaligus tempat terbaik di dunia, yaitu Masjid Ar-Rajihi dan Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Semoga para pemirsa bisa menikmati suasana seperti yang mereka alami pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, alhamdulillah jamaah berada di tapal batas antara tanah halal dan tanah haram yang telah diterangkan lebih rinci beberapa waktu sebelum gambar ini diambil. Mereka berada di halaman Masjid Aisyah yang melatar belakangi syuting ini diambil gambar pada malam hari ini. Sengaja mereka diajak kemari malam agar merasa lebih nyaman dan tidak panas. Nyaman Bapak Ibu? Nyaman. Mari kita berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina
manasikana wa tub alaina innaka antat tawwab ar-rahim. Amin. Semoga para pemirsa di rumah oleh Allah dikehendaki bisa hadir di sini. Amin. Allahumma amin. Allah Maha Kuasa, jangan putus asa. Kalau Allah menghendaki cukup dengan apa? Kun fayakun. Para pemirsa, inilah posko kita di Makkah Al-Mukarramah. Lokasi yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pintu utama nomor 1 Bab Al-Malik Abdul Aziz. Dan ini halaman kamar kecil yang selalu bersih, bahkan digunakan untuk salat. Terdapat pula tempat wudhu di pagar kamar kecil ini, sisi luar tentunya. Dan alhamdulillah pagi hari ini jamaah oleh Allah diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan mereka, menambah ketakwaan, menambah keilmuan, dan insya Allah juga menambah amal soleh. Selalu saja ada orang yang berbuat baik di hari yang sangat baik ini setelah sholat fajar, yaitu membagikan makanan ataupun minuman. Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih, selamatkanlah dirimu dari siksa neraka meskipun dengan sebutir kurma. Sekali lagi, meskipun dengan sebutir kurma. Betapa besar pahala bersedekah, apalagi di tanah suci dan di waktu yang sangat baik, pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul Hanud Sulaiman, Masya Allah, yang 20 mana? Jamaah sedang melihat-lihat kalau cocok membeli karpet di Hafair. Ada pula yang lelah istirahat dan menikmati pemandangan yang berwarna-warni, insya Allah menjadikan mereka tambah berkah. Alhamdulillah sehat Pak Nggih. Amin. Dan Bapak Ibu berkerumun di mana-mana sehingga saya sulit mengambil gambar. Nah, inilah suasana secara umum toko karpet di Hafair. Bahkan ada karpet yang mahal, saking mahalnya jarang orang bertransaksi untuk jenis karpet ini. Dan kelebihan toko ini, jika barang dalam jumlah besar bisa dikargokan per kilo 8 real, sehingga nanti ditumpuk jadi satu alamat kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah Kendal. Kurang lebih jangka waktunya 2,5 bulan. Semoga oleh-oleh yang mereka beri, yang mereka beli dan dihadiahkan kepada handai tolan menjadikan mereka semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebentar, nanti biar di panjenengan ada ini toh, ada kontaknya Mas Ijal. Sudah. Nah, biar ini jadi kontak.